Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendidik di Indonesia. Perkenalkan, saya Aan Andri. Nah teman-teman, di video ini saya akan mengenalkan model pembelajaran Problem Based Learning atau sering juga disebut PBL. Nah langsung saja ya, pengertian dari model pembelajaran Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan yang nyata. Jadi di sini siswa dituntut untuk belajar memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Maka model pembelajaran ini sangat relevan supaya siswa lebih kritis dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Maka dari itu model pembelajaran ini dapat kita terapkan di siswa. Adapun karakteristik dari PBL ini, pembelajaran yang berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada masalah atau tugas yang mengharuskan mereka untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk mencari solusi sendiri. Masalah yang diberikan biasanya kompleks dan mencerminkan situasi dunia nyata. Jadi bukan fiktif belaka ya masalah yang diberikan kepada siswa oleh guru, tapi masalah yang nyata supaya siswa mudah menyelesaikan masalahnya tersebut. Peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi lebih sebagai fasilitator atau pembimbing. Jadi di model pembelajaran ini, guru itu sebagai pelantara. Kalau guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi lebih sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah, memberikan arahan. Pembelajaran yang aktif. Siswa aktif terlibat dalam memecahkan masalah, mencari informasi, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Proses pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi pada siswa yang aktif belajar. Jadi si guru itu mengarahkannya. Supaya apa? Supaya siswa itu aktif dalam belajar. Kerja sama tim. Nah, siswa bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Nah, maka si guru itu membuat kelompok atau tim di dalam kelas. Kolaborasi ini mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja sama tim. Nah, maka pentingnya untuk membentuk suatu tim atau kelompok supaya siswa itu lebih terampil dalam menyelesaikan masalah. Menekankan pada keterampilan berpikir kritis. Nah, dalam PBL ini menekankan supaya terampil berpikir kritis. Siswa mendorong untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dan meluruskan solusi dan masuk akal. PBL mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa karena mereka harus menyusun ide, menguji asumsi, dan menyusun solusi yang baik didukung oleh bukti. Jadi di PBL ini siswa itu berpikir kritis, apalagi yang saya gunakan itu pembelajaran untuk SMP ya. Jadi PBL ini cocok untuk SMP atau SMA. Penerapan pengetahuan. PBL mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memungkinkan siswa melihat relevansi dan penerapan langsung dari pengetahuan yang mereka peroleh. Jadi
ketika menggunakan atau menerapkan di dunia nyata, maka si siswa itu akan mudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, berbagi. Evaluasi formatif. Evaluasi lebih cenderung bersifat formatif, terjadi sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir. Siswa mendapatkan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka. Nah, perlunya kita memberikan evaluasi supaya apa yang disampaikan guru sebagai pelantara atau Nah, setelah kita memahami materi model pembelajaran problem based learning, mari kita menerapkannya ke dalam pelajaran PAI di SMP dengan materi memahami hukum bacaan dalam Al-Quran. Sintak pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi. Guru mendengarkan atau membacakan 2 contoh bacaan Al-Quran. Yang satu dengan tajwid yang benar, yang kedua dengan tajwid yang kurang tepat. Nah, guru mengajukan masalah karena banyak siswa yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan hukum bacaan tajwid. Bagaimana cara mengetahui hukum bacaan yang benar agar bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid? Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti apa perbedaan kalian yang dengar yang tadi dibacakan oleh Bapak, misal. Mengapa bacaan Al-Quran harus sesuai tajwid? Bagaimana cara mengetahui hukum bacaannya? Kegiatan siswa menyimak contoh bacaan, mengamati perbedaan bacaan, dan menyampaikan pendapat awal mengenai masalah yang diberikan. Sintak kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, bisa 4 orang atau 5 orang, disesuaikan dengan jumlah peserta didik di kelas. Guru membagikan LKPD yang berisi potongan ayat Al-Quran yang mengandung berbagai hukum bacaan, menjelaskan tugas yang harus diselesaikan kelompok. Kegiatan siswa membentuk kelompok, membaca dan memahami petunjuk LKPD, terus menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Nah, sintak ketiga, guru membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru membimbing siswa dalam mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran, memberikan arahan jika dapat kesulitan, terus memastikan bahwa guru itu melihat kelompok yang aktif berdiskusi. Nah, untuk kegiatan siswa itu mencoba menelaah ayat yang diberikan, terus mengungkapkan hukum bacaan yang ada di dalam LKPD, terus menulis hasil temuan pada LKPD. Nah, contoh tugas seperti ayat inna atau inna al-kausar, hukum bacaannya apa, alasannya kenapa. Nah, inna. Nah, maka si murid harus bisa menjawab, atau si kelompok ini bisa menjawab apa yang guru berikan, karena guru itu sebagai fasilitator. Sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, sesudah diberikan kelompok, berikan tugas LKPD, maka meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi. Nah, sudah itu kelompok yang lain mendengarkan presentasi kelompok pertama, misalnya membuat tulisan dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh kelompok yang dipresentasikan. Sintak kelima,
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru mengajak siswa merefleksikan hasil pembelajaran, memberikan penguatan mengenai hukum bacaan yang telah dipelajari, terus meluruskan konsep yang masih kurang tepat. Nah, untuk kegiatan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, menyampaikan pengalaman dan kesulitan selama proses belajar, menjawab pertanyaan evaluasi dari guru. Nah, untuk kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang hukum bacaan dalam Al-Quran, terus memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif, terus melakukan refleksi apa yang kalian pelajari hari ini, hukum bacaan yang paling mudah dan paling sulit dipahami, menyampaikan tugas rumah. Terus carilah 5 contoh hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran dan jelaskan alasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.